RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Iya, baik. Terima kasih Loka Ginting langsung dari studio Pro 1 RRI Medan, dan tentunya pada kesempatan yang baik ini Ricky menyapa Anda pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Selamat siang dan selamat kembali bergabung. Hari ini spesial, senang sekali kami menyapa Anda dalam dialog luar studio untuk edisi hari ini pendengar Rabu 6 Agustus 2025. Tentunya dengan topik yang akan kita bahas dan perbincangkan serta diskusikan bersama adalah transformasi digital UMKM, yang juga kita akan sama-sama bincangkan bersama dengan dua narasumber saya yang akan kita ajak ngobrol pada kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Putrama Al-Khairi selaku Ketua Pinbas MUI Sumut, dan juga ada Abangda Aidil Harbi Ritonga selaku pelaku UMKM. Ya, pendengar setia Pro 1 ingin bergabung memberikan tanggapannya siang hari ini, boleh dipersilakan dari WhatsApp 0811616943, atau nanti pada kesempatan yang tersedia boleh silakan kirimkan komentar Anda di streaming YouTube, kolom komentar yang tersedia pada kanal YouTube @rrnet_medan. Baik, saya langsung aja sapa narasumber saya yang sudah hadir di sini. Tentunya kita akan sapa terlebih dahulu kepada Ketua Pinbas MUI Sumut, Bapak Dr. Andes Putra Al-Khairi. Selamat siang Pak Putra. Boleh dipakai mic-nya Bapak? Wabarakatuh. Nah, baik, luar biasa. Sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Kabar baik Pak ya. Oke, kemudian ada pelaku UMKM Bang Aidil Harbi Ritonga. Selamat siang Bang Aidil. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Aidil ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Putra dan juga Bang Aidil, siang hari ini kita ngobrolin dan diskusi tentang transformasi digital UMKM, di mana kita tahu bahwa UMKM sekarang ini memang sedang naik kelas begitu ya, dan kita tahu bahwa UMKM sekarang ini sudah banyak sekali transformasinya, mulai dari yang jualan manual, kemudian secara online, kemudian dari digital, dan cara membagikan produk-produk mereka juga sudah berbagai macam cara begitu. Artinya memang para pelaku UMKM yang saat ini kita lihat sudah mulai banyak berevolusi gitu ya, dan tidak hanya itu, dari segi produk juga mulai dari mungkin dari A hingga Z, banyak sekali produk-produk yang luar biasa. Tapi saya mau bertanya dulu dengan Pak Putrama siang ini. Pak Putrama, kalau misalnya berbicara soal digital UMKM, yang mungkin kita penasaran, Pinbas MUI Sumut ini divisi apa nih Pak Putrama? Ya. Kita di sini ada lembaga bernama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI Sumatera Utara. Dan kita sudah banyak melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kualitas UMKM kita dan melahirkan entrepreneur muslim setiap tahunnya dalam proses kegiatan pelatihan entrepreneur muslim. Kemudian kita juga banyak kegiatan-kegiatan bazar dan pameran untuk promosi memasarkan produk-produk UMKM kita. UMKM juga kita dampingi untuk proses sertifikasi halal, untuk peningkatan kualitas di bidang manajemen dan keuangan mereka, sehingga mereka benar-benar siap menghadapi transformasi digital di saat sekarang ini. Oke. Dan apakah ini kemungkinan kemudian artinya bahwa Pinbas ini memang menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang, Pak Putra? Ya, banyak lembaga yang melakukan pembinaan terhadap UMKM, salah satunya Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI Sumatera Utara. Jadi kita melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan klinik untuk menyehatkan UMKM yang kemudian bisa kembali bersilancar di dunia maya, misalnya karena kita sekarang temanya transformasi digital. Jadi Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI melihat ada beberapa UMKM yang kita lihat berpotensi, kita inkubasi, kita dampingi sehingga mereka bisa benar-benar tampil berkualitas di tengah-tengah kehidupan bisnis di Kota Medan, Sumatera Utara ini.
Oke, ini Pinbas ini apakah program atau divisi yang baru yang sudah lama ada atau baru-baru saja dilahirkan ini, Pak? Ya, Pinbas ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara untuk menegaskan bahwa MUI fokus di bidang ekonomi karena problem utama dan terbesar umat ini adalah ekonomi. Maka harus ada langkah-langkah strategisnya untuk mengurai dan menyelesaikan masalah ekonomi umat ini. Jadi dengan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi yang instrumennya adalah Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI Sumatera Utara. Artinya memang hadirnya Pinbas ini memang sangat membantu para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang, begitu Pak Putra ya. Oke, saya mau ke Bang Adil dulu. Bang Adil, ini kan di hadapan kita juga udah ada berbagai produk tanaman begitu ya. Tapi saya mau ngobrol ke Bang Adil dulu. Bang Adil, memang latar belakangnya dari sekolah pertanian kah atau gimana? Ya, latar belakang saya itu Bang, saya sarjana hukum dari Winsu. Oke. Kemudian ketertarikan terhadap tanaman itu tadi menjadikan sebuah daya tarik menurut saya untuk mengembangkan menjadi sebuah usaha. Tapi awal mulanya gimana? Kenapa kepikiran tertarik di dunia tanaman? Karena kan hukum juga nggak kalah menarik kayaknya ya, gitu. Ya, menurut saya tanaman ini menjadi sebuah ciri khas, apalagi di daerah perkotaan ini, Bang. Kita bisa lihat semakin sempitnya lahan-lahan di daerah perkotaan yang di banyak permukiman. Kenapa kita tidak buat sebuah inovasi yang memang bisa menjadikan jadi nilai tambah seperti itu. Apalagi di samping itu banyak keunggulan lainnya seperti hidroponik ini kan menggunakan air sebagai media tanamannya. Di situ juga tidak menggunakan yang namanya pestisida. Jadi jadi memang segar dan sehat lah seperti itu. Berarti satu-satu saluran makan atau saluran makan dari tumbuhan ini air. Air dan memang ada nutrisi di bawahnya. Di air itu dicampur dengan nutrisi pupuk. Jadi yang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan tanaman tadi. Tetap ada campurannya ya? Ya, tetap ada. Sejak kapan Bang Adil bergerak untuk, kayaknya aku memutuskan untuk jadi seorang farmer gitu ya? Farmer atau farming ya? Sebutnya farmer ya? Farmer. Oke. Sejak kapan tuh Bang? Memang sejak kecil nih Bang ya. Saya udah memang suka kayak iseng-iseng nanamin bibit. Bibit-bibit sisa biji makanan kayak biji biji rambutan. Sisanya itu saya buat di polybag seperti itu. Tapi untuk hidroponik ini fokusnya di 2017. Kemudian saya sambil kuliah nih, sambil jalanin yang namanya itu diposting-posting lah di Instagram seperti itu ke media-media sosial. Dan ke Urban Farm MUI Sumut ini di 2023 Bang, launchingnya kita di lantai 4 rooftop MUI Sumut seperti itu. Sorry, Urban Farm MUI Sumut. Itu apa itu? Program atau gimana? Itu memang salah satu bidang bisnis wakaf produktif yang ada di MUI Sumut yang di bawah naungan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Bang. Jadi ada sebelah kiri kita ini kalau lihat Al-Almat, jadi situ itu jadi bagian dari bidang itulah, bidang usaha, unit usahanya. Itu unik ya penyebutannya. Pencetus utamanya siapa waktu itu? Itu hasil dari rapat di internal lah Bang, seperti itu. Tahun jadi, berapa itu Bang? 2023 Bang. Baru aja berarti ya? Baru saja. Berarti 2023 lahirlah Urban Farm MUI Sumut. MUI Sumut. Oke. Baik. Dan udah berapa jenis tanaman yang sudah dihasilkan dari program tersebut Bang? Jadi untuk jenis tanamannya itu seperti sayuran hortikultura Bang, seperti selada, sawi, pakcoy, seperti di depan kita ada daun mint, ada lain-lain seperti kailan, kangkung, bayam, banyak jenis lainnya lah Bang. Dan itu ditanggung jawabnya oleh berapa orang tuh? Jadi di sini saya 2 orang Bang, saya dan ada salah satu rekan lagi lah ya. Rekan satu lagi ya. Oke, baiklah. Saya ke Pak Putra lagi, ini cukup menarik karena berbicara soal UMKM rasanya memang sangat menyenangkan untuk dibahas begitu. Tapi kalau dari Pak Putrama sendiri melihat perkembangan atau pergerakan para pelaku UMKM saat ini Pak Putrama, terkhusus di Kota Medan dan sekitarnya, gimana Pak Putrama melihatnya? Sebelumnya ini hari bersejarah bagi kami
ini rangkaian dari ulang tahun Majelis Ulama Wah, luar biasa. Indonesia. Jadi Oke. ini kita berkumpul di sini Uh-huh. sangat tepat sekali. Oke. Artinya RRI juga turut hadir memeriahkan rangkaian ulang tahun Pak ya. Rangkaian, Oke. Milad Baik. MUI. Iya. Kita dalam menghadapi zaman yang sangat cepat berubah ini, UMKM-nya juga termasuk yang harus segera mengadopsi beberapa perkembangan mutakhir. Dan kita untuk digital marketingnya tidak cukup hanya kemudian memanfaatkan e-commerce dan marketplace, tapi kemudian kita tidak mengupgrade produk, tidak menampilkan tampilan-tampilan yang menarik, ada cerita-cerita lucunya, ada historis dan sebagainya. Itulah yang harus terus dilakukan. Dan kita di Pusat Inkubasi Bisnis Syariah ini juga lebih mengarah kepada beberapa sukses story seperti Pak Aidil, kemudian Kopi, Ferdi, kemudian ada kita membuat juga pupuk organik. Jadi sukses story itu yang kemudian bisa menginspirasi entrepreneur muslim, UMKM yang kemudian mereka bisa melakukan hal yang serupa. Kemudian juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Jadi mulai dari proses pembuatan produk, proses bisnisnya itu sudah menggunakan teknologi. Kalau dia di peternakan, timer untuk membagi makanan, kemudian ada CCTV untuk kita bisnis, dan dalam proses perhitungan kita menggunakan komputer yang ada program yang sudah kita susun sedemikian rupa. Pemasarannya juga memaksimalkan digital marketing. Jadi semua ini adalah rangkaian dalam proses transformasi digital ini. Kita harus bisa bersilancar aktif untuk memasarkan produk-produk yang kita hasilkan. Ini adalah program-program yang sangat dan cukup baik begitu Pak ya untuk perkembangan para pelaku UMKM. Tapi saya kembali ke Pinbas lagi nih Pak. Kalau Pinbas sendiri kan tadi Bapak menyebutkan banyak sekali program, kemudian ini adalah wadah begitu ya bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian fasilitas apa yang pada akhirnya ditawarkan untuk para pelaku UMKM agar mereka benar-benar bisa, kalau tadi kan salah satunya Pak Putrama menyebutkan bahwa dari MUI sendiri akan memberikan pendampingan begitu. Nah, selain pendampingan, fasilitas apa lagi yang ditawarkan untuk para pelaku UMKM Bapak dari Pinbas ini? Ya, seperti misalnya tanggal 19-20 ini MUI itu menyelenggarakan pelatihan entrepreneur muslim, baik di kantor MUI maupun tanggal 20-nya kita praktek lapangan di Kota Binjai. Jadi kita terus melahirkan entrepreneur muslim baru, kemudian kita tingkatkan kualitasnya, kita dampingi ketika mereka sudah berproses menjadi UMKM untuk melengkapi semua persyaratan bisnis termasuk sertifikat halal, termasuk juga pengelolaan, tata kelola keuangannya, dan strategi memasarkan produk. Karena yang terpenting memang adalah bagaimana pasar itu bisa menerima produk kita. Karena kalau kita sudah mendapatkan pasar, kita sudah mendapatkan tempat yang tertentu di hati publik, maka uang itu tidak menjadi masalah lagi. Karena sudah jelas siapa pembelinya, sudah jelas barang kita akan ambil udah oleh, ada pasar khususnya begitu Pak ya. Pasar yang akan membeli produk-produk kita. Oke. Sejauh ini udah berapa pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam binaan MUI ini Pak? Ya. Jadi kita boleh lebih dekat lagi maknya Pak? Ya. Ya. Oke. Setiap tahun MUI itu membuat pelatihan, ini udah tahun ketiga, jadi sudah 150 angkatan kalau pelatihan entrepreneur. Kemudian di samping itu juga kita sudah 5 kali
untuk melakukan bazar. Oke. Pameran ada 3 kali, jadi kita sudah banyak membuat event yang memasarkan produk-produk UMKM. Baik itu inisiatif dari MUI maupun kelembagaan lainnya yang kita ikut berpartisipasi dalam proses pameran mereka. Oke, artinya memang keterlibatan dari berbagai pihak itu memang sangat berkaitan begitu ya. Oke, baik, kita akan jeda sejenak Bapak, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi pagi ini. Nanti pendengar Stay Pro 1 yang masih ingin bergabung memberikan tanggapan, kami tunggu tanggapan dari pendengar Stay Pro 1, silakan kirimkan langsung pada kolom komentar yang tersedia di streaming YouTube @rrna_medan, dan juga para audiens yang di sini juga kami persilakan untuk bertanya bagi yang mau bertanya ya. Kita akan break sejenak, kita kembali setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tentunya kita masih berbincang dan diskusi dengan tema transformasi digital UMKM bersama dengan dua narasumber saya. Masih di sini ada Bapak Dr. Andes Putra Malakhairi selaku Ketua Pinbas MUI Sumut, dan juga Abang Da Adil Harbir Ketonga selaku pelaku UMKM ya. Tadi kita sudah berbincang dan diskusi cukup panjang bersama dengan Pak Putrama. Kali ini saya mau ke Bang Aidil lagi nih. Bang Aidil, sebagai seorang pelaku UMKM yang notabene-nya aktif di bidang pertanian begitu ya. Mungkin nanti kedepannya akan ke peternakan kali Bang ya. Iya. Nah, sejauh ini kalau misalnya Bang Aidil sendiri melihat perkembangan pelaku UMKM, terkhusus bagi pelaku UMKM yang juga di bidang yang sama dengan Bang Aidil ini, seperti apa Bang Aidil? Ya, untuk bidang yang sama seperti yang saya jual ini, produk yang saya jual ini, di Medan itu sudah lumayan ramai untuk kegiatan menanam hidroponik ini. Kemudian di sisi lain itu kami membuat sebuah grup atau komunitas lah seperti itu. Jadi di situ kita tidak membuat harga itu menjadi anjlok. Jadi bukan menjadi saingan, jadi mitra gitu seperti itu. Okay. Jadi ketika stok kita lagi kosong untuk pelanggan yang datang misalnya, kita saling mengisi. Jadi ada stok di sana barang seperti itu. Jadi saling mengisi. Jadi langganan kita yang sudah ada tidak putus seperti itu. Jadi saling menyisip lah untuk teman-teman lainnya yang sedang juga menanam hidroponik seperti itu Bang. The real persaingan sehat begitu Ya, Bang ya. persaingan Oke, sehat. luar biasa. Untuk- Tapi gini, mungkin ini pertanyaan yang sering kali saya tanyakan kepada para pelaku UMKM ya. Kalau sebagai pelaku UMKM kan enggak selalu, bukan berarti enggak ada ya, enggak selalu jalannya itu mulus gitu. Ya, ada jatuh bangunnya gitu kan. Kalau misalnya ada produk makanan, ada yang mungkin tidak langsung serta-merta diterima oleh konsumen begitu. Kalau misalnya barang dan jasa tidak selalu langsung disukai oleh masyarakat dan para konsumennya. Kalau Bang Aidil sendiri jatuh bangunnya di dunia pertanian ini seperti apa Bang? Ya, jadi memang jatuh bangunnya itu seperti memang overstock seperti itu. Kadang memang terjadi yang namanya di pasar itu lagi sepi. Ya. Jadi seperti tidak adanya pembeli gitu. Jadi dia kan tergantung dengan yang seperti di kafe misalnya. Iya, Kalau oke. kafenya sunyi, jadi kan Oh, pembelian benar, bahan benar. bakunya seperti dari sayuran ini akan ikut juga terdampak seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apa yang dilakukan pada akhirnya? Ya, pada akhirnya kita melakukan yang namanya itu pencarian, kayak menawarkan ke tempat yang lain lah seperti itu. Jadi tidak ke tempat yang sama tadi gitu. Jadi kita lebih meluaskan pasar lagi Oke. gitu. Artinya maksudnya barang atau produk tadi tidak terbuang sia-sia gitu Ya, kan? dengan cara ibaratnya turun gunung lah ibaratnya Iya. ke pasar-pasar lokal Aha. yang ada jual sayurannya, kita titip dengan sistem titip jual gitu. Jadi memudahkan dia juga, dia tidak ada resiko kepada kita juga.
mudah-mudahan laku gitu. Ya, tapi gini, kalau misalnya tanaman ini kan atau apalagi yang memang sayuran segar misalnya ini kan ada apa ya istilahnya ada usianya gitu ya. Ya. Tidak bisa bertahan dalam sebulan atau dalam waktu yang cukup lama. Memang sangat singkat waktunya. Ketika kemudian pada akhirnya dari kafe yang mungkin tempat biasa Bang Aidil supply barang, kemudian mereka mungkin mengurangi jatah barang yang dimasukkan, kan artinya tadi Bang Aidil bilang ini dialihkan ke pasar lain. Ya. Nah, itu kan mungkin barang tadi atau sayuran tadi udah berkurang nih segarnya. Apakah kemudian dijual dengan harga yang cukup murah atau di bawah rata-rata atau gimana Bang Adil? Oke, untuk dengan kualitas yang menurun kan seperti itu. Memang otomatis harganya itu kita turunin supaya itu tetap laku gitu, tidak terbuang sia-sia karena daya tahannya itu sekitar 3 hari. Jadi harga yang misalnya 5.000 per pack, jadi kita turunin lah dengan harga promo, asalkan itu jadi laku seperti 2 pack jadi 5.000 seperti itu. Kalau Bang Edel sendiri ada strategi lain nggak kalau misalnya terjadi mungkin di kemudian hari hal-hal yang serupa kayak mungkin di kafe tadi overload tadi istilahnya ya, kemudian di pasar juga nanti mungkin hal yang mungkin apa di luar dari kendali kita, apakah ada strategi khusus agar bagaimana supaya tanaman-tanaman ini atau produk-produk jualannya Bang Edel ini tetap dipasarkan begitu? Ya, mungkin strategi lainnya yaitu dengan membuat sebuah minuman, Bang. Jadi sebuah jus gitu. Jadi seperti sawi dengan nanas gitu. Jadi sayuran sehat juga tapi model jus dia. Jadi seperti dibilang hilirisasi lah dengan awal bahan baku dari kita sampai dia ada jadi bahan yang siap konsumsi seperti itu. Oke. Baik. Aidil ini juga menggunakan website dan YouTube untuk memasarkan apa? Sebagai jalan promosi begitu Pak ya. Wah, luar biasa. Ini adalah the real pelaku UMKM pendengar karena tidak pernah kehabisan ide begitu ya. Kalau misalnya produknya mungkin belum diterima atau mungkin dibatasi dari tempat supply biasanya, dibuat tadi ide jus itu luar biasa menarik sekali begitu ya. Karena memang sebagai pelaku UMKM memang seharusnya begitu. Jangan sampai kehabisan ide untuk bagaimana melakukan penjualan stok agar habis begitu ya. Oke, saya ke Pak Putrama lagi nih. Pak Putrama, kalau ngomongin soal pelaku UMKM kan memang plus minus begitu. Ada pelaku UMKM yang dari awal dia buka memang alhamdulillahnya lancar begitu. Kemudian ada pelaku UMKM yang mungkin belum rezekinya, bukan tidak rezeki ya, belum rezekinya. Artinya mungkin di tahun-tahun berikutnya dia baru mendapatkan produk yang memang benar-benar punya untuk dijual dan punya banyak peminat begitu. Nah, kalau misalnya dari MUI sendiri, dari Pinba sendiri, bagi pelaku UMKM yang mungkin tidak begitu lancar untuk penjualannya, apakah dari Pinbas MUI sendiri akan memberikan pelatihan edukasi lagi untuk atau mungkin membantu untuk support bagaimana sebenarnya harus mengelola UMKM yang ia jual agar bisa lebih lancar lagi begitu Pak? Ya, samping kita mengedukasi, kita juga melakukan langkah-langkah. Misalnya Aidil ini kita dorong untuk membuat kontrak dengan supermarket tertentu supaya produknya terjamin ketika nanti panen pada hari H-nya sudah ada yang membeli. Jadi kontrak-kontrak dengan buyer, dengan market, dengan pasar itu sangat penting untuk kita lakukan. Di samping memang kita terus mengedukasi bagaimana menjadi entrepreneur ini tidak mudah, tetap memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk proses penjualan, proses bisnis dan sebagainya. Dan jangan lupa juga bahwa kalau yang UMKM ini kita pejuang ya kan. Kalau jatuh bangun bangkit lagi biasa. Tumpur sekali biasa. Jadi saya pernah di kelas bisnis itu nanya ada 50 orang. Pesertanya semua sebelum mulai cerita bisnis saya minta tunjuk tangan yang pernah tumpur atau 2 kali 3 kali tumpur. 45 yang angkat tangan, cuman 5 yang nggak pernah tumpur. Masya Allah. Artinya kita ini di UMKM nggak mudah. Untung remis rugi itu makanan sehari-hari. Jadi kita terus aja berproses, insya Allah rezeki itu
nggak kemana. Tapi saya juga pernah nonton salah satu penggalan video kalau memang sebagai pelaku UMKM harus punya mental siap tumpur begitu katanya Pak ya. Karena kalau siap untung rasanya kita mengharapkan sebuah keuntungan tanpa harus tanpa memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kerugian tadi gitu Pak ya. Iya. Kentucky Fried Chicken itu Oke. bisa sebesar ini, itu luar biasa mereka gagalnya. Iya. Ada yang bilang sampai 99 kali tumpur. Iya, ayam Baru- goreng begitu ya. Iya, baru Oke. dia luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ngomongin soal produk-produk UMKM ini, kita di hadapan kita udah ada salah satu contoh produk. Saya ambil nih Pak ya. Nah, kopi. ini adalah premium kopimu, kopi murni begitu. Ini produk dari Koperasi kita. dari koperasi Iya. Pinbas. Iya. Oke. Ini yang pencetusnya ini siapa Pak? Atau pemilik ownernya ini siapa? Ada. Nah, ini manajernya nih Ferdi namanya. Oh, Bang Ferdi. Bang Ada di Ferdi sini? Ada di sini ya. Oke, Bang Ferdi. Ini artinya produk memang khas milik dari binaan Pinbas MUI Pak ya? Iya. MUI. Ya, jadi ada kemarin itu ketua bidang ekonomi Pak Ja'far Ritonga, dia punya lahan kopi 50 hektar di Sipiro. Kemudian beliau sekarang karena terpilih jadi wakil bupati jadi mengundurkan diri. Tapi hasil kopi Sipiro itu kita kemas demikian rupa seperti ini. Oh, ini kopi Sipirok Pak ya? Ya, Oke, ini antara bisa lain. dilihat ya untuk pendengar setiap roster yang mungkin dari streaming YouTube bisa dilihat ini premium kopi produk hasil binaan dari Pinbas MUI Sumut begitu Pak ya. Ya. Selain kopi ada produk apa lagi Pak? Selain kopi kita sedang berproses karena sekarang kita tema besarnya ketahanan pangan. Maka kita sekarang sedang fokus untuk membuat pupuk organik. Jadi tanggal 20 Agustus nanti di Kota Binjai kita kembali melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik karena ini juga akan menjadi keunggulan komparatif dari kopimu ini, kopi murni. Karena dibuat dari pupuk organik, kemudian berproses bersama ulama, dijual dikemas demikian rupa menarik, mungkin penjualnya pun ikhlas. Banyaklah pula yang laku. Oh, Masya Allah, kalau Iya. udah ngomongin ikhlas nih rasanya tenang gitu Pak ya. Ya, alhamdulillah. Karena kalau memang terlalu mengejarkan rupiah juga rasanya kayak kita jadinya nyakitin diri sendiri gitu Pak ya. Produk nggak fokus pada pada pengembangan produknya begitu ya. Oke, baik. Kita jeda lagi Pak Putrama dan juga Bang Aidil, nanti kita akan coba dengarkan tanggapan-tanggapan dari para pendengar setiap Pro 1 atau mungkin audiens yang ada di sini untuk bertanya langsung terkait topik diskusi kita hari ini, transformasi digital UMKM ya. Untuk pendengar Stay Pro 1 pastikan tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang berikut ini. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di
aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Dialog luar studio, Medan siang hari ini pendengar masih dengan topik diskusi transformasi digital UMKM bersama dengan dua narasumber saya. Ada Bapak Dr. Andes Putra Malakhairi dan juga Bang Aidil Harbiri Tonga ya. Tadi kita sudah diskusi dan juga berbincang cukup panjang begitu bersama dengan dua narasumber saya. Kali ini kita beri kesempatan untuk para pendengar setiap persatu ataupun audiens yang ada di sini untuk bertanya. Kami persilakan langsung, ada yang ingin bertanya nggak yang dari sini? Oke, silakan boleh. Di belakang, oke, satu-satu ya. Kita berikan kesempatan satu persatu, oke. Untuk pendengar setiap persatu yang masih ingin bergabung juga boleh dari WhatsApp 0811 616943. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yazid Al-Haq, saya dari Tanjung Balai Asahan. Barangkali ini pertanyaan untuk Pak Aidil. Kira-kira Pak Aidil bagaimana proses penanaman dari produk tanaman UMKM dari mulai pembibitan sampai hasil panen, serta bagaimana cara menjaganya dari hama atau penyakit yang mungkin itu nanti mempengaruhi kualitas hasil panennya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dengan siapa namanya tadi Bang? Yazid Al-Haq. Dengan Bang Yazid ya. Oke, baik. Pertanyaan untuk Bang Aidil, bagaimana dari tahap awal penanaman, pembibitan, begitu kemudian mencegah dari hama, dan bagaimana persoalan pemasarannya tadi begitu ya. Pemasaran bisa silakan langsung dijawab Bang Aidil. Ya, untuk pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Yazid ya. Jadi untuk tahap awal dari penanaman hidroponik ini yang terutama yaitu adalah media atau tempat kita menanam. Jadi untuk tumbuhan itu kan harus membutuhkan matahari. Jadi memang harus menggunakan lahan yang terbuka. Kemudian alat dan bahannya itu seperti bibitnya, bibit sayur apa misalnya, selada. Kemudian ada namanya itu rock wool. Rock wool itu seperti spons untuk media kita menyemai. Kemudian ada semacam talang airnya, atau bisa menggunakan box-box bekas atau yang ada di rumah misalnya. Kemudian yang tahap awal itu kita melakukan namanya penyemaian, yaitu usia 1 sampai 10 hari. Jadi dari hari 1 sampai 10 hari itu udah makan penyemaian. Jadi nanti bibitnya itu sampai usia 10 hari itu tumbuh sekitar 4 daun lah, 4 helai daun. Kemudian ada namanya itu pindah tanam, proses pindah tanam. Oke, ini langsung ada contohnya Bang ya. Ya, Mungkin jadi, kamera boleh disorot ke sini jadi langsung. Jadi untuk yang ini di sini itu Oke. udah memang tanaman usia di atas 30 hari. Iya. Jadi memang sudah siap pindah tanam, sudah panen, siap panen, tapi kita menunggu orderan dari pelanggan misalnya, bisa kita besarkan lagi sampai maksimal beratnya, bobotnya. Oke. Itu wadah hitam itu disebut apa Bang? Ini wadah hitam disebut dengan net pot. Oh, net net pot pot, itu oke. potnya lah seperti tempat untuk tatakan dia supaya tegak pada saat ada berada di lubang tanam misalnya. Oke. Di dalam itu berarti air ya? Di dalamnya ini air Bang. Oke. Iya. Oke. Jadi untuk perawatan sampai dengan usia 30 hari kita hanya harus mengontrol airnya. Air yang ada mengandung pupuk. Jadi itu kita ukur, dia tuh ada alat ukurnya. Jadi memang ada alat kalibrasinya seperti itu Bang. Jadi ada takarannya lah untuk selada berapa kadarnya seperti itu. Jadi tidak sembarangan ngasih pupuknya berapa sembarangan gitu. Kemudian untuk pencegahan hamanya, yaitu kita melakukan kegiatan rutin pembersihan terhadap lingkungan sekitar, misalnya banyak lumut, banyak apa gitu, genangan air. Jadi kita usahakan bersihlah wilayah
tanamannya itu. Kemudian untuk pencegahan lainnya kita bisa menggunakan namanya itu jaring, seperti jaring untuk supaya serangga-serangga yang ada sekitar tidak masuk gitu. Itu biasanya untuk wilayah yang memang di lantai 1. Kalau di lantai 4 agak jarang sih untuk pencegahan hama karena memang mungkin akses ke atas itu ya. Jadi agak berat tuh terbang serangga-serangganya ke lantai 4 gitu. Butuh tenaga gitu. Jadi untuk pemasarannya itu kita menggunakan media sosial seperti posting di Instagram, di Facebook, di marketplace gitu. Jadi memang sudah kita buat sebuah rangkaian di grup WA. Bagi yang memang udah ready, kita langsung kabari untuk pelanggan-pelanggan yang tetap kita seperti itu. Oke, baik. Terjawab sudah pertanyaan dari Yazid ya. Kita coba pertanyaan audiens lainnya. Silakan, ada? Boleh, silakan Abang. Oke. Terakhir nanti dari yang belakang ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Pendirambe. Saya berasal dari Labusel. Pertanyaan saya berkaitan dengan UMKM. Apakah transformasi digital UMKM ini telah sampai menyentuh pelaku usaha yang ada di pedesaan seperti tempat tinggal saya, Labusel misalnya? Dan bagaimana cara bergabung bersama Pinbas MUI? Terima kasih. Oke, baik. Apakah UMKM ini sudah menyentuh sampai ke desa-desa nih Pak, pertanyaannya ya? Dan bagaimana cara bergabung untuk masuk dalam binaan begitu ya? Silakan Pak Putrama. Terima kasih. Jadi Pinbas sudah berproses untuk pembentukan di kabupaten kota, mulai dari Langkat, Binjai, tapi masih berproses. Sebagian sudah ada Pinbasnya, sebagian belum. Kita berharap memang melalui transformasi digital ini proses pembinaan UMKM tidak harus menunggu terbentuknya institusi Pinbasnya, tapi saat ini juga bisa untuk merespon langkah-langkah pembinaan bagi UMKM di daerah, termasuk di desa-desa. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya pembentukan koperasi merah putih. Mungkin kita juga bisa berkepentingan untuk terlibat di sana karena kita melihat simpan pinjamnya, kalau bisa simpan pinjam berbasis syariah misalnya. Termasuk juga ada gerai-gerai toko di koperasi merah putih. UMKM binaan kita, UMKM yang ada di desa itu juga bisa memanfaatkan gerai-gerai yang ada di koperasi, dan kita saling membeli antar desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga proses penjualan produk-produk unggulan di desa itu bisa terjadi dengan maksimal. Mungkin penggunaan teknologi ini yang penting kita siasati, bagaimana dia menjadi daya dorong bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di daerah, sekaligus bisa dibeli oleh market, terutama pasar yang ada di kota-kota. Saya kira itu. Oke, baik, luar biasa. Sudah terjawab dari pertanyaan dari Bang Faris ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi terakhir, silakan. Dari Abang, silakan Abang. Boleh di depan Abang. Oke. Dari pendengar setia Pro 1 di WhatsApp juga masih dipersilakan ya. 0811 616 943. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdi, dari anggota UMKM juga binaan Pinbas. Saya ingin bertanya pertama kepada Aidil dan juga pada Pak Putrama. Untuk Aidil, saya ingin bertanya, kalau seandainya ada di antara pendengar Pro 1 RRI, RRI Medan, ini kan jangkauan sangat luas ini. Alhamdulillah. Ya, gitu. Berapa sih modal awal bagi pemula untuk ingin memulai membuat hidroponik ini gitu. Satu lagi tanaman apa aja yang sanggup bersaing dengan pasar lokal? Apakah kan saya lihat biasanya ada hidroponik tanamnya kangkung, ada juga ditanamnya kayak Aidil nih, menarik juga Pak Coy. Benar. Kalau kangkung di pasar harganya satu ikat berapa gitu, sanggup nggak bersaing gitu? Ataukah benar. ada analisa Aidil yang sudah lama berkecimpung di dunia hidroponik ini udah memilih, sepertinya
tanaman ini nih yang Oke. sanggup bersaing di pasar gitu. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan pada Aidil supaya pendengar juga tahu gitu. Jadi kalau seandainya ada yang mau memulai tanaman hidroponik, saya harus nanam ini gitu, supaya sanggup bersaing nanti. Kemudian untuk Pak Putrama, pelatihan pendampingan apa aja yang nantinya diadakan oleh Pinbas, atau selain Pinbas, ataukah ada kolaborasi dengan perbankan kah atau instansi lain kah dalam proses memperkenalkan UMKM binaan atau program Pinbas ke depan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi. Terima kasih dari Bang Ferdi ya. Kita ke Bang Adil dulu untuk menjawab, boleh Bang Adil? Oke, ini kalau misalnya dalam istilah UMKM apa sih yang paling best seller gitu ya? Oke, silakan Bang Adil. Ya, terima kasih kepada Bang Ferdi yang telah memberikan pertanyaan. Jadi untuk modal dasar berapa sih biaya untuk bermulai bertani hidroponik ini? Jadi yang paling dasar yaitu adalah bibit. Kita memerlukan bibit, pupuk, dan bahan yang untuk kita gunakan sebagai media tanamnya. Jadi yang paling sederhana itu kita bisa memulainya dengan angka 50.000 Bang. Oke. Jadi di angka 50.000 seperti yang di depan kita ini ada dia produk daun mint. Dan apa sih yang bisa bersaing gitu tadi ya pertanyaannya. Jadi menurut saya itu seperti yang di depan kita ini ada daun mint. Dengan benar. daun mint ini kita sebagai UMKM misalnya ini jual es teh yang mengandung daun mint gitu, es mint gitu, es teh mint gitu. Minty gitu misalnya. Minty gitu. Oke. Jadi misalnya dia di angka 3.000 atau 5.000 bisa dengan daun mint dengan tiga helai aja di pucuknya. Jadi kan itu berubah nama nih, bukan Oke. es teh lagi, es teh mint, minty misalnya. Kalau orang Medan kan biasanya mandi goceng gitu ya. Iya, Nah, mandi kalau goceng, udah, ya. udah kena minty dia udah nggak Minty goceng lagi gitu ya. naik lagi harganya jadi 2.000 naik 2.000 jadi 7.000 misalnya. Jadi dengan saling sinkron di antara hidup bertani dengan produk yang kita jual gitu. Hal sederhananya seperti itu, Bang. Oke, baik. Artinya produk unggulan yang mungkin bisa ditawarkan Bang Iya. Aidil adalah daun Paling mint ini ya. daun Karena mint. memang bisa kita temui di coffee shop Iya, sekarang betul. udah pada pakai mint gitu ya, Iya. daun mint. Dan harganya juga cukup pricey nih kalau misalnya kita temukan di supermarket besar begitu Bang ya. Oke, luar biasa. Terima kasih dari Bang Aidil. Silakan Pak Putrama menjawab pertanyaan dari Bang Ferdi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ferdi. Jadi memang kita sekarang ini nggak bisa kerja sendiri-sendiri lagi. Kita membangun kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk perbankan syariah, BI dan sebagainya. Jadi ada upaya-upaya kita untuk membangun kerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM kita. Misalnya dengan Basnas. Basnas itu kita dorong ada sejumlah program-program yang bisa kita kerjasamakan. Misalnya Basnas itu ada program untuk menjadikan yang miskin jadi muzaki, orang miskin jadi orang kaya. Nah, bagaimana kita masuk menjadikan prosesnya itu dengan proses bisnis untuk berusaha dan sebagainya. Kita juga bangun kerjasama dengan para pengusaha muslim dengan skema-skema wakaf produktif, kerjasama usaha dan sebagainya agar UMKM ini bisa naik kelas. Begitu juga dengan sejumlah lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan kerjasama untuk pameran, bazar dan sebagainya. Misalnya RRI melakukan pameran, nah kita siap bekerja sama untuk mengisi stand dan kemudian menghimpun UMKM binaan kita untuk kita promosikan di tengah-tengah kegiatan RRI. Dan sejumlah kegiatan kerjasama lainnya yang ini memang harus kita lakukan secara bersama-sama. Untuk maju sendiri-sendiri itu kurang kuat. Kita sebaiknya maju bersama-sama.
Karena benar kata Pak Putra mah, zaman sekarang nggak bisa kerja sendiri begitu Pak ya. Apalagi berbagi kegiatan bahkan sekecil apapun itu memang butuh tim dan support begitu dari berbagai pihak. Oke, kembali lagi masih dalam diskusi transformasi digital UMKM. Saya ke Bang Adil lagi, Bang Adil, saya hampir lupa bertanya. Kalau misalnya dalam produk-produk yang ditanam begitu ya, kalau misalnya di tengah jalan ada yang mati tadi sudah disampaikan, Ya. ada solusinya Solusi. begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sering saya tanyakan juga kepada para pelaku UMKM sejauh ini gitu ya. Tadi ini diawali Bang Aidil dari 2023 ya? 23 kalau di 2023 mulai ini. 2017 tadi 17. mulai aktif untuk menanam hidroponik. Hidroponik. Nah, sejauh ini pendapatan yang didapat secara kasarnya gitu Bang ya, kalau udah fokus dalam bidang pertanian ini gimana Bang? Ya, jadi pendapatannya itu alhamdulillah mencukupi lah untuk itu. Kategori mencukupi ini gimana? Mencukupi. Jadi lebih banyak bersyukur sih untuk pendapatannya itu. Tapi saya tidak bisa sebut angka karena Oke. ini pertanian. Iya, Dia iya. seperti ada musim panen, ada musim gagal panen nih. Jadi memang harus kita persiapkan untuk shaping untuk kedepannya. Oh, Jadi oke. memang dia memang seperti gambling sih. Memang kadang Iya, hasil iya. panen bagus, Oke. hasil panen tidak bagus, seperti itu. Jadi kita harus buat apa namanya strategi lah gitu untuk pembiayaan kita hidup ke depan Iya. gitu. Tapi sejauh ini ada komplain nggak dari klien atau mungkin customer Bang Aidil? Untuk sejauh ini aman-aman saja sih. Untuk paling dia menanyakan bagaimana pengendalian hamanya, Oh, oke. kenapa ini lama tumbuhnya, seperti itu. Kita tetap servis kepada pelanggan yang memang ingin bertanya kepada kita gitu, konsultasi lah istilahnya gitu. Oke, sebagai seorang pelaku UMKM, kira-kira dari Bang Aidil, inovasi apa yang akan dikembangkan di kemudian hari dari segi pertanian ini? Ya, untuk inovasinya kita membuat sebuah kalau dia kan membutuhkan listrik nih, ada yang membutuhkan listrik. Oh iya, Ada juga yang oh ini kan- pengairannya ya? Iya, pengairannya Oke. membutuhkan listrik. Yang kalau yang depan kita ini model yang sederhana. Mhm. Jadi yang ini kan tidak menggunakan listrik nih. Jadi untuk kedepannya itu, untuk yang kebutuhan listrik itu, misalnya kita jauh dari akses PLN nih atau listrik. Jadi kedepannya itu ingin mengembangkan panel solar seperti itu, panel surya. Jadi tenaga listrik menggunakan cahaya matahari karena dia kan sembari dengan menyinari tumbuhan tadi, kita dapat energi dari matahari tadi. Ya. Oke. Kalau Pak Putrama, sejauh ini keluhan yang paling sering dikeluhkan para pelaku UMKM apa nih Pak? Ya, kalau kita tanya UMKM, jawabannya satu vokal, biaya, dana, Modal begitu ya, permodalan. Oke. Padahal itu bukan sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya nih Kan Pak? sesungguhnya itu market. Oh iya, Jadi benar, kalau benar, ada benar. market, udah jelas siapa yang beli, itu uangnya dari mana tinggal mudah, utang-utang pun bisa. Nah, tapi Iya. kalau klasik pertanyaan itu jawabannya tetap sama, modal. Kalau Benar saya juga. tanya. Karena kalau saya punya modal besar, kalau saya nggak punya pasar juga sama aja Pak ya. Ya. Buang-buang ini ya, buang-buang waktu barangkali. Jadi memang, nah kalau misalnya sebagai pelaku UMKM awal nih Pak, apa sebenarnya yang harus pertama kali mereka siapkan sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mau menjadi seorang pelaku UMKM? Ya. Fokus di Fokus. bidang apa yang mau diproduksi, dipilih sebagai pilihan bisnisnya. Dan yang terpenting itu mengkaji kekuatannya, analisa SWOT-nya, bahwa aku itu bisa apa, Oke. kekuatanku di mana, sehingga ini bisa memunculkan sisi keunggulan bagi kita untuk memasarkan produk, untuk menjadi pilihan orang. Kenapa mereka memilih makanan kita, memilih barang kita? Tentu Oke. itulah yang harus dilakukan. Oke, baik ya. Karena waktu kita juga Terakhir bisa? Kita closing statement dulu Pak ya. Oke. Ya. Karena waktu juga terbatas, kita akan tutup dengan mendengarkan begitu ya closing statement dari masing-masing pendengar, dari masing-masing narasumber saya. Hari ini ada Bang Aidil dan juga Pak Putrama yang sudah kita ajak diskusi ya. Kita awali dengan dari Bang Aidil. Boleh Bang, penyampaian closing statement ini mungkin barangkali berupa pesan-pesan untuk para pelaku UMKM, kemudian pesan untuk diri sendiri barangkali, seperti itu, silakan. Ya, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Di sini saya mewakili UMKM
harus tetap semangat walaupun pasar lagi sunyi dan sepi, dan terus berinovasi bagaimana produk-produk kita tetap laku di pasaran. Jangan patah semangat untuk sahabat-sahabat UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada RRI Medan yang sudah memfasilitasi. Sekian. Baik, terima kasih kembali Bang Aidil ya, luar biasa. Ke Pak Putrama silakan Bapak. Ya, di ulang tahun MUI ini kami menyampaikan rasa bangga menjadi UMKM. Karena apa? Karena adik-adik ini misalnya, Bang, ketika dia sekolah yang sulit matematika, udah lulus ekonomi. Maka betul kita pilih UMKM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali itu dia closing statement dari kedua narasumber saya. Ada Bang Aidil selaku pelaku UMKM dan juga ada Pak Putrama tentunya dari Ketua Pinbas MUI Sumut. Dan terima kasih juga untuk pendengar Stay Pro 1 yang siang hari ini sudah mengikuti dialog luar studio Medan siang hari ini bersama dengan Majelis Ulama Indonesia kerjasama begitu pendengar, dan juga para audiens yang sudah hadir di sini yang telah memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada dialog luar studio berikutnya yang tentunya hadir untuk Anda, untuk masyarakat Indonesia dari RRI Medan, untuk kita semua. Akhir kata Riki tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?